Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khotib berwasiat kepada diri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Semua syariat Islam yang telah ditetapkan untuk umat ternyata memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, baik dari sisi duniawi maupun sisi ukhrawi. Dari sisi duniawi berdampak positif kepada maslahat pribadi dan sesama. Dari sisi ukhrawi di akhirat nanti kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syariat yang penting adalah perintah berwudu, salat dan membaca Al-Quran. Bila kita melihat dari sisi duniawi, kita akan mendapatkan keuntungan. Di antaranya, wudu memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh. Di dalam buku Paris Sport and for the Body Soul, Mukhtar Salim menjelaskan, kalau berwudu yang baik dan benar dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Alasannya, orang yang berwudu secara otomatis pasti membersihkan anggota tubuh dan kulitnya. Ia selalu menjaga kebersihan hidungnya dengan insinsak, tangannya, wajahnya, hingga kedua kakinya. Lebih dari itu, Salim menyebutkan kalau berwudu yang baik dan benar juga bisa mencegah kanker kulit. Setiap hari orang pasti bersentuhan dengan banyak elemen, termasuk bahan-bahan kimia. Dengan berwudu, maka bahan kimia yang menempel di kulit tersebut akan larut dan hilang. Sarjana-sarjana luar negeri banyak yang meneliti tentang manfaat berwudu. Salah satunya adalah psikiater dan neurolog berkebangsaan Australia. Ia mengatakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa berwudu menjadikan tubuh selalu sehat. Air wudu merangsang saraf-saraf tubuh manusia. Hasilnya, tubuh orang yang sering berwudu selalu sehat. Sama seperti Salim, ia mengatakan kalau berwudu dapat mencegah penyakit kulit. Salah satu penyebab penyakit kulit adalah kurangnya menjaga kebersihan kulit. Dengan berwudu 5 kali sehari bahkan lebih, maka orang yang berwudu tersebut secara tidak langsung juga menjaga kesehatan kulitnya.
Subhanallah. Jadi marilah kita membiasakan diri untuk terus berwudu. Selain sehat dan dengan berwudu, wajah pun akan terlihat berseri. Selain itu, jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan masih menjaga wudu, kita mati dalam keadaan baik. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalaini min atharil wudu'i. Faman istata'a minkum ayyutila ghurathu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Siapa yang mampu untuk memperluaskan keluasan cahayanya, maka lakukanlah seperti itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itulah mengapa kita di yaumil hisab nanti Rasulullah SAW akan memanggil kita sebagai umat beliau di antara sekian banyak orang. Suatu saat ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalanmu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, tahukah kalian jika seorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Itu dari sisi duniawi. Sedangkan dari sisi ukhrawi lebih dahsyat lagi. Di samping untuk mengangkat hadas kecil sehingga salat kita sah, juga dengan berwudu semua dosa dan kesalahan kita berguguran keluar dari seluruh anggota tubuh yang kita basuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, alla adullukum ala ma yamhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i ala makari wa kathratul khuta' ila masajidi wa intizarus shalah ba'da shalah fadalikumur riba. Rawahu Muslim. Artinya, tidaklah aku tunjukkan kalian atas sesuatu yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan sebabnya dan mengangkat derajat. Mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Nabi bersabda, sempurnakan wudu pada waktu yang sulit, perbanyak langkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Ternyata wudu itu bukanlah hal yang sepele dan tidak punya makna apa-apa. Ini semua kita dapatkan bila berwudu, dilaksanakan dengan sempurna, baik itu niatnya maupun tata caranya. Seseorang yang berwudu dengan asal-asalan, tentu wudunya tidak bernilai apa-apa. Di samping wudunya tidak sah, juga tidak akan berdampak positif bagi kesehatan tubuhnya. Semoga khutbah singkat edisi Jumat ini menjadi tambahan ilmu yang besar faedahnya bagi diri khatib dan jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insan wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ibadallah ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmilil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal zalazil wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairi buldani muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.